Op-amp adalah penguat elektronik yang fleksibel dan mudah digunakan. Dikemas dalam bentuk IC, op-amp bisa dikonfigurasikan untuk berbagai fungsi, seperti penguat, filter, dan komparator. Pada modul 1, yaitu penguat inverting dengan LM741. Ini merupakan konfigurasi dasar op-amp, di mana sinyal masukan diberikan ke pin inverting resistor, sehingga menghasilkan output yang berfasa terbalik terhadap inputnya. LM741 digunakan karena mudah dioperasikan dengan catu daya simetris seperti 9 volt, yang memungkinkan op-amp bekerja stabil dalam memperkuat sinyal kecil. Kita mulai dengan membuat simulasinya di Tinkercad untuk memastikan seluruh koneksi bekerja dengan benar. Pertama, kita siapkan sumber dayanya. Di sini kita menggunakan 2 baterai 9 volt yang disusun seri, sehingga menghasilkan 3 titik penting, yaitu tegangan positif 9 volt, tegangan negatif 9 volt, dan titik ground sebagai referensi. Tegangan positif kita hubungkan ke pin 7 atau VCC pada LM741. Lalu tegangan negatif masuk ke pin 4 atau VEE. Dengan catu daya simetris seperti ini, op-amp dapat bekerja dengan baik untuk sinyal AC yang memiliki bagian positif dan negatif. Selanjutnya, kita akan memasukkan sinyal input dari generator fungsi melalui sebuah resistor menuju pin 2, yaitu input inverting. Sedangkan pin 3 atau input non-inverting kita hubungkan langsung ke ground, sehingga konfigurasi op-amp ini benar-benar bekerja dalam mode inverting. Resistor input dan resistor umpan balik menjadi komponen penting dalam menentukan besar penguatan rangkaian. Resistor umpan balik dipasang dari pin output, yaitu pin 6, kembali menuju ke pin 2. Besarnya penguatan ditentukan oleh perbandingan kedua resistor tersebut, dengan tanda negatif yang menandakan bahwa sinyal output akan berbalik fasa 180 derajat terhadap inputnya. Ketika rangkaian di-run, kita bisa melihat pada osiloskop bahwa bentuk sinyal output adalah kebalikan dari sinyal input. Jika input naik, maka output turun, dan sebaliknya. Sinyal keluaran ini kita ambil dari pin 6 dan dapat juga dipantau menggunakan multimeter digital. Simulasi pada modul ini menunjukkan bahwa rangkaian penguat inverting sudah bekerja sesuai dengan teori, di mana penguat sinyal ditentukan oleh rasio resistor dan output yang dihasilkan memiliki fase terbalik dari inputnya. Selanjutnya pada modul 2, yaitu penguat tegangan dengan transistor sebagai penguat arus. Op-amp digunakan untuk memperkuat tegangan sinyal kecil, sementara transistor memperkuat arus agar rangkaian mampu memberikan daya yang lebih besar pada beban tanpa membebani op-amp secara langsung. Sinyal kontrol yang dihasilkan diperkuat arusnya oleh transistor, sehingga keduanya stabil. Rangkaian pada modul 2 ini merupakan sistem pengendali yang memanfaatkan op-amp sebagai penguat sinyal, kemudian menggunakan transistor sebagai penguat arus untuk mengaktifkan sebuah relay dan LED. Secara konsep, rangkaian ini menunjukkan bagaimana sinyal kecil yang berubah-ubah dapat diproses dan diperkuat sehingga mampu menggerakkan beban yang membutuhkan daya lebih besar. Rangkaian op-amp ini menggunakan konfigurasi inverting amplifier dengan sumber 2 baterai 9 volt. 2 baterai tersebut disusun seri agar menghasilkan tegangan plus 9 volt dan minus 9 volt yang fungsinya sebagai catu daya simetris. Titik plus 9 volt dihubungkan ke pin positif catu daya op-amp, yaitu pin 7, sedangkan titik minus 9 volt dihubungkan ke pin negatif catu daya, yaitu pin 4. Sambungan tengah kedua baterai ini menjadi ground yang digunakan sebagai referensi seluruh rangkaian. Sinyal dari potensiometer mengalir menuju pin 2 atau input inverting melalui sebuah resistor. Nah, besar resistansi pada jalur ini bersama dengan resistor feedback yang akan menentukan nilai penguatan inverting amplifier. Sementara itu, input non-inverting atau pin 3 dihubungkan langsung ke ground karena sesuai karakteristik konfigurasi inverting yang menjadikan pin ini sebagai titik referensi 0 volt. Lalu output op-amp keluar melalui pin 6, kemudian menuju basis transistor NPN melalui resistor pembatas arus. Transistor ini bekerja sebagai penguat arus dan saklar.
karena output op-amp tidak mampu memberikan arus yang cukup besar untuk menyalakan relay. Pada bagian kolektor transistor, jalur dihubungkan ke coil relay, kemudian ujung coil lainnya terhubung ke plus 9 volt. Sementara itu, emitter transistor terhubung langsung ke ground. Nah, ketika tegangan dari op-amp cukup besar, arus basis mengalir sehingga transistor masuk ke kondisi saturasi. Pada saat itu, kolektor dan emitter tersambung sehingga arus dapat mengalir melalui coil relay. Dengan begitu, relay pun aktif dan dapat menyalakan indikator seperti LED yang dipasang pada rangkaian. Dari pin 6 output ini juga terdapat sebuah resistor feedback yang kembali menuju pin 2. Nah, resistor ini membentuk jalur umpan balik yang menentukan nilai penguatan, karena penguatan inverting selalu menghasilkan sinyal dengan polaritas terbalik, maka tegangan keluarannya pun akan berlawanan arah dengan sinyal masuk. Lalu pada modul 3 yaitu op-amp sebagai komparator. Op-amp digunakan untuk membandingkan dua sinyal masukan, satu sebagai referensi dan satu sebagai sinyal yang diukur. Ketika tegangan input melebihi tegangan referensi, output akan menuju tegangan positif. Begitupun sebaliknya, akan turun ke tegangan negatif ketika input lebih rendah. Operational amplifier atau bisa disebut juga op-amp biasanya berguna sebagai penguat tegangan. Tapi untuk rangkaian ini, op-amp ini bisa juga digunakan sebagai komparator, di mana di rangkaian ini membandingkan dua tegangan input antara input inverting atau input min dan input non-inverting atau input plus. Komparator ini berfungsi untuk membandingkan kedua tegangan tersebut. Ketika input non-inverting lebih rendah, maka output op-amp akan menghasilkan tegangan yang tinggi. Sebaliknya, ketika input inverting lebih tinggi, maka output op-amp akan menghasilkan tegangan lebih rendah. Hal ini berarti op-amp bisa digunakan sebagai pengendali switching. Nah, pada praktikum yang kita lakukan, lampu merah akan menyala ketika output op-amp itu lebih tinggi, dapat dilihat pada pembacaan multimeter. Pembacaan multimeter yang dimana op-amp itu lebih tinggi dibandingkan yang lampu hijau. Nah, untuk lampu hijau itu akan menyala ketika si op-amp outputnya itu tuh lebih rendah dari yang pertama. Terakhir pada modul 4 yaitu komparator multilevel. LM339 sebagai komparator multilevel yaitu konfigurasi yang memungkinkan satu sinyal input dibandingkan dengan beberapa level referensi berbeda untuk menentukan tingkatan tertentu dari suatu besaran. Hasilnya ditunjukkan melalui LED indikator yang menyala sebagai batas tegangan yang dilewati.
Pada simulasi ini, kita menggunakan IC LM339 sebagai komparator berkapasitas 4 kanal untuk membuat sistem indikator level bertegangan bertingkat atau multi-level komparator. Rangkaian ini bekerja dengan cara membandingkan tegangan input dengan beberapa nilai ambang, lalu menyalakan LED yang sesuai dengan level tegangan tersebut. Pada LM339 ini memiliki 4 komparator di dalam satu IC. Masing-masing komparator memiliki 2 pin penting, yaitu input plus yang merupakan input non-inverting dan input min yang merupakan input inverting. Prinsipnya, jika V input lebih besar daripada V referensi, maka output komparator low atau LED akan menyala. Jika V input lebih kecil daripada V referensi, maka output komparator high yang menandakan LED akan mati. Karena output LM339 ini bersifat open collector, maka LED tersambung ke plus V lewat resistor dan komparator akan menariknya ke ground ketika aktif. Selanjutnya, pada pembagi tegangan sebagai referensi atau V referensi. Pada sisi kiri rangkaian, terdapat beberapa resistor 1K yang disusun menjadi pembagi tegangan bertingkat. Pembagi tegangan ini menghasilkan beberapa level referensi yang nilainya berurutan dari atas ke bawah. Contohnya pada V referensi 1 merupakan nilai tertinggi, sedangkan pada V referensi 4 merupakan yang paling rendah. Dari keempat V referensi ini yang menjadi patokan untuk menentukan level LED. Selanjutnya pada tegangan input dari potensiometer. Potensiometer pada sisi kanan akan menghasilkan tegangan V input yang dapat diatur. Dalam video simulasi, nilai potensiometer berubah dan dapat dilihat pada multimeter yang ditunjukkan. Selanjutnya pada proses pembandingan oleh LM339. Setiap output komparator terhubung ke LED. LED merah merupakan level tertinggi, lalu ada LED kuning dan LED hijau. Dan terakhir pada LED biru merupakan level terendah. Selanjutnya, ketika V input melewati suatu nilai referensi, maka komparator pada level tersebut akan aktif dan menarik output ke ground sehingga LED akan menyala. Semakin besar V input, maka semakin banyak LED yang menyala dari bawah ke atas. Dalam demonstrasi simulasi tersebut, saat V input sangat kecil, hanya LED level paling bawah yang mungkin menyala, atau semuanya akan mati jika V input lebih kecil daripada V referensi terendah. Lalu, saat potensiometer dinaikkan, pada jika V input naik, maka satu persatu komparator melewati nilai ambangnya yang selanjutnya akan menghasilkan LED menyala berurutan. Selanjutnya, saat V input mendekati nilai maksimum, semua LED akan menyala, yang berarti menunjukkan bahwa tegangan sudah melampaui seluruh level referensi. Rangkaian ini bekerja seperti indikator baterai, indikator volume, atau bar graf manual menggunakan LED. Simulasi ini memperlihatkan bagaimana LM339 dapat digunakan sebagai komparator multilevel untuk membaca tegangan dan mengubahnya menjadi indikator visual. Dengan menyesuaikan pembagi tegangan dan potensiometer, kita bisa melihat transisi nyala LED sesuai perubahan nilai tegangan input. Dari keempat percobaan yang telah berhasil kami lakukan, kami mempelajari berbagai cara op-amp dimanfaatkan untuk mengelola sinyal dalam berbagai konfigurasi. Mulai dari penguat tegangan hingga rangkaian komparator multilevel. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan op-amp dalam dunia elektronika.